Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dan Inter Milan ingin beli stadion San Siro. Dewan Kota Milan mengungkapkan bahwa dua klub sepak bola terbesar di kota tersebut, yakni AC Milan dan Inter Milan, sedang menjajaki kemungkinan untuk membeli stadion legendaris San Siro. Langkah ini muncul di tengah upaya kedua klub untuk membangun stadion baru, tetapi juga mempertimbangkan opsi untuk tetap mempertahankan San Siro dengan melakukan renovasi besar-besaran. Sementara AC Milan berfokus pada rencana membangun stadion canggih di San Donato dan Inter Milan sedang mempertimbangkan stadion baru di Rozzano. Kedua klub tetap membuka peluang untuk mempertahankan San Siro. Dewan Kota Milan mengonfirmasi bahwa diskusi terkait potensi pembelian atau penguasaan hak atas stadion tersebut sedang berlangsung dengan evaluasi aspek teknis dan finansial yang dilakukan oleh tim penasihat teknis dan hukum masing-masing klub. Renovasi San Siro sendiri diusulkan oleh We Will akan menelan biaya lebih dari 300 juta euro dan bertujuan untuk mengubah stadion tersebut menjadi fasilitas modern dengan gangguan minimal pada kegiatan olahraga. Apabila pembelian ini terwujud, baik AC Milan maupun Inter Milan akan memiliki kendali penuh atas San Siro, memungkinkan kedua klub ini untuk melakukan perombakan besar sesuai dengan kebutuhan. Fofana sulit, AC Milan makin serius incar Manu Kone. AC Milan dilaporkan semakin serius mempertimbangkan opsi untuk merekrut gelandang Borussia Mönchengladbach Manu Kone sebagai alternatif di tengah rumitnya negosiasi dengan target utama Youssouf Fofana dari AS Monaco. Menurut laporan dari Tuttosport, Milan awalnya fokus pada Fofana, namun harga yang tinggi diminta oleh Monaco yakni sekitar 35 juta euro membuat situasi semakin sulit. Dengan Manchester United yang juga ikut memburu Fofana, Milan kini mulai mengalihkan perhatiannya ke Kone. Harga yang diminta oleh Borussia Mönchengladbach untuk Kone yang dikabarkan mendekati 15 juta euro dianggap lebih sesuai dengan anggaran AC Milan. Hal ini membuat manajemen Rossoneri semakin mempertimbangkan untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut, terutama mengingat kontrak Fofana di Monaco yang tersisa kurang dari 11 bulan. 3 tahun lalu, AC Milan sempat menunjukkan minat pada Kone ketika ia masih bermain untuk Toulouse, namun sang pemain memilih pindah ke Bundesliga. Perkembangan ini menunjukkan bahwa AC Milan mulai serius mempertimbangkan Kone sebagai opsi utama untuk memperkuat lini tengahnya seiring dengan meningkatnya kesulitan dalam merekrut Fofana. AC Milan dan Inter Milan rebutan Mario Hermoso. Agen dari Mario Hermoso saat ini berada di Italia untuk bertemu dengan perwakilan AC Milan dan Inter Milan terkait potensi transfer gratis pemain asal Spanyol tersebut. Menurut jurnalis Orazio Akemondo dari DAZN, pertemuan ini bisa menjadi momen penting dalam menentukan masa depan Hermoso di Serie A. AC Milan sejatinya sudah berhasil merekrut Strahinja Pavlovic dari Red Bull Salzburg sebagai bek tengah baru. Namun dengan catatan kebobolan 69 gol di semua kompetisi musim lalu, Rossoneri tampaknya masih mencari cara untuk memperkuat kedalaman lini tengahnya. Kehadiran Hermoso bisa menjadi solusi, terutama karena kemampuannya bermain di dua posisi berbeda, sebagai bek tengah dan bek kiri. Ini akan memberi Milan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur formasi, terutama karena saat ini hanya Pavlovic dan Theo Hernandez yang merupakan bek kidal di skuad Milan. Mario Hermoso memulai karirnya di Akademi Real Madrid dan membuat debut di La Liga bersama Spanyol sebelum bergabung dengan Atletico Madrid. Bersama Los Rojiblancos, ia mencatatkan 174 penampilan selama 5 musim dengan puncak karirnya saat memenangkan gelar La Liga pada musim 2020-2021. Pada musim 2023-2024, Hermoso berkontribusi signifikan dengan mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist dalam 30 penampilan di La Liga, menunjukkan kualitasnya sebagai bek yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif dalam hal penyerangan. Dua klub Liga Inggris siap tampung Yacine Adli.
Menurut laporan dari calciomercato.com, manajemen AC Milan kini tengah mencari cara untuk memanfaatkan minat dari klub-klub lain guna mendapatkan dana segar melalui transfer Yacine Adli yang dapat digunakan untuk memperkuat area lain dalam skuad Milan. Awalnya Brentford menjadi klub Liga Inggris pertama yang menyatakan minatnya untuk merekrut Adli. Namun, kini ada dua klub Liga Inggris lainnya yang ikut bergabung dalam perburuan, yaitu Leicester City dan Nottingham Forest. Kedua klub Liga Inggris ini telah meminta informasi kepada AC Milan mengenai situasi Adli, namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan. Yacine Adli sendiri sebelumnya menolak tawaran untuk pindah ke klub Arab Saudi karena ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di AC Milan. Namun dengan ketertarikan dari klub-klub besar di Liga Premier Inggris, pemain berusia 23 tahun ini mungkin mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Pasalnya, Adli berisiko tidak dimasukkan dalam daftar skuad Serie A musim ini. AC Milan dikabarkan mematok harga sekitar 14 juta euro untuk Adli, tetapi angka ini masih bisa dinegosiasikan. Dalam beberapa hari mendatang, pertemuan antara Adli, agennya dan manajemen Milan akan dilakukan untuk membahas opsi yang tersedia dan mengevaluasi tawaran yang masuk. Minat dari klub-klub Liga Inggris terhadap Yacine Adli menunjukkan bahwa meski tidak lagi masuk dalam rencana AC Milan, Adli masih memiliki daya tarik di pasar transfer dengan Brentford, Leicester City, dan Nottingham Forest yang menyatakan ketertarikannya. Liga Primer bisa menjadi tujuan berikutnya bagi Adli. Meski sang pemain masih berharap dapat meyakinkan pelatih Paulo Fonseca, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pindah ke Liga Inggris bisa menjadi langkah terbaik bagi karirnya. Sambutan hangat para Milanisti untuk Alvaro Morata. Kedatangan Alvaro Morata di AC Milan disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penggemar rossoneri. Ratusan penggemar berkumpul di toko resmi klub di Via Dante, pusat kota Milan, untuk memberikan sambutan yang hangat kepada pemain baru ini. Pasca perkenalan Strahinja Pavlovic sebagai pemain baru Milan, kemarin giliran Alvaro Morata yang diperkenalkan ke publik. Pemain berusia 31 tahun ini menjadi rekrutan pertama AC Milan di musim panas ini meskipun ia baru bergabung dengan tim Milanello setelah istirahat usai kejuaraan Eropa. Morata yang dikenal dengan reputasinya sebagai penyerang papan atas menjalani sesi jumpa pers pertamanya kemarin malam. Setelah itu ia menuju ke toko resmi Milan di Via Dante di mana dia disambut dengan penuh semangat oleh para penggemar yang telah menantikan kehadirannya. Kehadiran Alvaro Morata di AC Milan diharapkan membawa dampak positif bagi tim, terutama dengan dukungan penuh dari para penggemar yang menunjukkan antusiasme luar biasa sejak hari pertama kedatangannya. Morata kini siap untuk memulai petualangan barunya bersama rossoneri di musim yang akan datang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.